Taehyung, kamu belajar gendong cucu tidak? Taehyung menawarkan. Yang ini baru belajar menangis setiap 20 menit sekali. Wah, dia sama seperti yang dulu, cetuk Seokjin. Yan menyikut pelan Seokjin di sana. Aku jangan buka aib di depan bayi. Seokjin kemudian setuju untuk mencoba menggendong Jinwoo. Terlihat canggung namun penuh dengan cinta dan kasih sayang. Aiku, beratnya sudah seperti tabung gas isi penuh. Ucap Seokjin sembari memang pelan. Saat hari sudah menjelang siang, Seokjin duduk di lantai bersama dengan Taehyung. Mereka berdua dikelilingi botol susu, popok, dan boneka bayi yang berserakan. TV menayangkan kartun anak-anak dan Yan tertidur di sofa dengan rambut acak-acakan, masih memeluk Ahun. Bagaimana kalian bisa bertahan hidup seperti ini setiap hari? Belum sehari ikut merawat para bayi, tapi rasanya seperti lulus suamimu kedua, keluh Seokjin. Taehyung tersenyum lelah. Itu karena aku sudah seminggu hidup tanpa tidur utuh, Yung. Aku sudah bisa mengganti popok dengan mata terpejam. Suara tangis salah satu bayi tiba-tiba mengaum. Jinwoo menarik si boxnya hingga membuat Seokjin berdiri cepat dengan panik. Aku mau mencoba untuk menenangkannya agar bisa menjadi kakek pro. Taehyung memberikan ekspresi ragu. Yung yakin bisa. Tadi saja Hyung menyemprotkan bedak ke mata bayi, bukan pantatnya. Itu kan kecelakaan kecil, kali ini aku serius, balas Seokjin agak kesal. Seokjin sudah menerima Jinwoo di sana. Tenang ya cucuku, ini kakekmu yang paling tampan sedunia. Bukannya tenang, Jinwoo justru menangis lebih kencang. Hingga Seokjin merasa panik tak karuan. Dia bisa deteksi kebohongan ya. Taehyung meraih botol susu, memberikannya pada Seokjin. Ini saja Hyung, berikan susu dulu. Dia menangis bukan karena yang jelek, mungkin cuma lapar. Baiklah, mari kakek suapi dengan penuh kasih sayang. Seokjin berusaha memberikan susu, tapi ternyata tutup botol tersebut belum sepenuhnya rapat hingga membuat isinya tumpah ke wajah Jinwoo. Astaga, ini cucu atau korban eksperimen, seru Seokjin panik. Taehyung cepat mengambil alih Jinwoo dan menyangka wajah anaknya sembari tawa pelan. Ya ampun Yung, mungkin lebih baik Yung latihan pakai boneka dulu ya. Kesalahan kecil semacam ini tidak masalah jika aku yang melihatnya ataupun Yan. Kami masih bisa untuk memakluminya, tapi jangan coba-coba dilakukan di depan rumahku, karena kami tak bisa menjamin keselamatan Seokjin Yung ke depannya, ucap Taehyung. Karena baginya Kang, Hang dan Jinwoo adalah harta yang paling berharga, yang wajib dilindungi sepenuh hati dan tak boleh diperlakukan sembarangan. Maklum saja keduanya adalah cucu yang telah lama dinantikan oleh Nyonya Kang. Yan terbangun karena suara ribut. Ia mengusap matanya yang masih tersekantuk. Apa yang sudah melakukan pada anak laki-lakiku? Kenapa ribut sekali? Seokjin tersenyum malu dan mengelus lehernya. Aku hanya mencoba menjadi kakek yang berguna. Yan menghela nafas, tapi tetap tersenyum melihat hampir seluruh tubuh Jinwoo basah karena susu. Ya sudah, yang penting niatnya bagus, tapi mulai besok apa kebagian tugas jemur para bayi saja di pagi hari. Tapi harus tetap hati-hati, jangan sampai para bayi dipatok kelayan tetangga. Berani mematok para cucu kesayanganku, akan aku jadikan ayam tersebut sebagai menu masakan ayam goreng crispy, balas Seokjin. Taehyung nanya dan bisa tertawa mendengar omelan Seokjin. Kenapa tidak sekalian memberiku tugas untuk memijat pundak kalian saja, tanya Seokjin dramatis. Kalau Yung mau, aku juga tak akan menolak, balas Taehyung kegirangan. Kapan lagi kan punya tukang pijat gratis? Dua box bayi kecil didapatkan berdampingan. Jinwoo dan Ha-eun sudah tidur tenang. Lampu malam berbentuk bintang menyala redup di langit-langit, menciptakan suasana damai. Pintu terbuka perlahan. Taehyung masuk dengan langkah pelan sembari membawa selimut tipis. Selamat malam penyemangat pada normal, ucapnya lembut. Apa hanya ingin melihat kalian tidur sebentar? Taehyung menyelimuti Ha-eun yang bergerak-gerak kecil di sana.
juga sedikit membenarkan selimut yang Jingwo kenakan. Tak lama kemudian Yan masuk dari belakang, masih dengan baju tidur dan rambut yang dikucur sembarangan. Kenapa Jusi juga belum tidur? Taehyung berbaring dan tersenyum. Aku tidak bisa tidur, aku masih belum percaya sekarang kita sudah punya dua malaikat ini. Yan balas tersenyum lelah, sama rasanya seperti mimpi, tapi mimpinya melelahkan sekali. Mereka kemudian berdiri dan memandang si kembar dengan tatapan takjub. Dulu aku pikir hidupku berakhir saat gagal menikah, tapi ternyata hidupku baru mulai saat kau menempati rumah ini dengan mengenakan celana pendek dan kayak sedewasa. Ucap Taehyung menerawang. Ia tertawa pelan serta Jusi mengomelkan aku pakai tentop transparan. Taehyung menggeleng pelan saat kau bilang, aku adalah sahabatmu, bukan keponakan kecilmu, tapi di mataku kau tetap anak kecil waktu itu. Sekarang aku sudah menjadi ibu dari anak-anakmu. Mereka saling pandang tertawa kecil dengan perasaan menghangat. Terima kasih karena tetap bertahan bersamaku. Padahal dulu aku selalu mengabaikan perasaanmu, Mam Taehyung. Dan terima kasih karena sudah jadi sosok apa yang lebih baik dari aku, tanggap Yan dengan tawa geli. Mereka saling berpegangan tangan, Yan menyandarkan kepalanya di bahu Taehyung. Meskipun aku sangat menyukai Ajusi, tapi aku tidak pernah membayangkan hidup sejauh ini bersama dengan Ajusi. Aku bahagia, benar-benar merasa sangat bahagia, ucap Yan. Aku juga, ini keluarga kecil kita kan, yang hangat dan menyenangkan. Bahas Taehyung yang dianggap oleh Yan. Suasana pagi yang cerah, burung-burung berkicau. Taehyung duduk pada tikar yang sudah dikelar di atas rumput hijau taman. Memaku Jingwo yang masih tertidur. Yan datang sambil menggendong Haon. Keduanya kompak memakai baju dengan warna senada yang terlihat lucu. Nyonya Kang datang membawa termos teh dan juga bekal, disusul oleh Sojin dengan kamera DSLR di lehernya. Lihatlah cucu-cucuku pintar sekali, pagi-pagi begini tidak rewel, ucap Nyonya Kang dengan senyum bangga. Aku harus abadikan momen ini bukti bahwa putriku berhasil menurunkan ketampanan apanya pada Jingwo, juga kecantikannya pada Haon. Yan tertawa sambil mengelus rambut Haon yang masih belum sepenuhnya tumbuh. Kalau Haon ikut tampang apa, dia akan jadi gadis yang tampan alih-alih cantik. Tapi kalau Jingwo ikut kayak Yan sebagai orang tua, aku harus siap-siap dapat surat panggilan dari sekolah hampir tiap minggu, ucap Taehyung. Mereka semua tertawa bersama dengan suasana hangat dan ceria. Sojin memenanginya dengan tatapan lembut. Aku masih tak menyangka putri kecilku sudah menjadi seorang mama sekarang. Kau dan Taehyung hebat, bisa merawat si kembar dengan sangat baik meskipun itu bukan hal yang mudah. Yan menatap Sojin dengan menahan air mata. Terima kasih apa? Pasangan apa dan anak itu kembali berpelukan pelan. Taehyung tersenyum melihatnya yang menerima gelas berisi teh hangat yang baru saja Nyonya Kang berikan. Awalnya aku ragu, tapi ternyata kau bisa menjadi suami dan apa yang baik untuk keluarga kecilmu, puji Nyonya Kang. Aku belajar menjadi lelaki yang bisa diandalkan dari wanita-wanita keras kepala di hidupku. Balas Taehyung. Siapa lagi kalau bukan Nyonya Kang dan Kim Ye-en. Hidup memang tidak selalu manis, tapi dengan orang yang tepat, semua rasa pahit jadi bisa ditertawakan bersama. Terima kasih sudah memberikan kesempatan padaku untuk menjadi istrimu, Ajusi. Ucap Yan yang kemudian keduanya saling melebar senyum dan pelukan hangat.